Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Pratiwi, NPM 2050260. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen, pendekatan ordinal. Sebelum pendekatan ordinal, pendekatan kardinal muncul lebih awal di dalam penerangan perilaku konsumen. Namun pendekatan ini memiliki kelemahan, yaitu bahwa faktanya kepuasan itu tidak dapat diukur dengan angka mutlak. Nah, untuk menghindari kelemahan tersebut, dikembangkanlah pendekatan yang lebih modern dan lebih sahih, yakni pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal sebenarnya dikembangkan oleh banyak ahli ekonomi. Beberapa di antaranya yaitu John Eric, R.G. Land, Vilfredo Pareto, dan Isidro Edgeworth. Pendekatan ini menyatakan bahwa kepuasan itu tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan sifatnya bertingkat atau berjenjang dan hanya bisa dibandingkan. Pendekatan ordinal atau ordinal approach, di mana pada pendekatan ini total utilitas atau nilai utilitas tidak absolut. Ordinal menyebutkan atau menyatakan bahwa daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup diketahui, dan konsumen mampu membuat tinggi rendah daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi suatu barang. Pendekatan ordinal menggunakan indifferent curve atau kurva indifferent, yang mengukur nilai guna suatu barang diukur dengan indifferent curve. Indifference curve ialah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Terdapat asumsi pendekatan ordinal. Yang pertama ialah konsumen rasional. Maksudnya ialah bahwa tujuan konsumen mengkonsumsi sebuah barang adalah untuk memberi kepuasan untuk dirinya sendiri dengan batasan pendapatannya. Yang kedua ialah konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna. Artinya bahwa konsumen mengkonsumsi barang dari segi kegunaannya. Yang ketiga ialah konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Artinya, konsumen harus mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat ialah konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Artinya, konsumen harus berusaha semaksimal mungkin walau mempunyai uang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kelima adalah konsumen konsisten. Artinya, bila A lebih dipilih daripada B, karena A lebih disukai daripada B, dan tidak berlaku sebaliknya, B lebih disukai daripada A. Yang keenam ialah berlaku hukum transitif, artinya bila A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin memberikan kepuasan terhadap konsumennya. Urutan dari pendekatan ordinal adalah indifferent curve atau IC. Indifference curve digunakan pertama kali oleh seorang ekonom dari Islandia bernama Francis Isidro Edgeworth tahun 1845 sampai 1926. Hingga saat ini, indifference curve bahkan telah menjadi alat analisis penting dalam studi mikroekonomi mengenai perilaku konsumen. Selain itu, di masa sekarang, indifference curve juga banyak dipakai para ahli ekonomi dalam kajian mengenai ekonomi kesejahteraan atau welfare economic. Kurva indifferent ini turun dari kiri atas ke kanan bawah. Implikasinya antara barang ini harus terjadi saling meniadakan. Dengan kata lain, saat konsumen berusaha menambah pakaian misalnya, maka kompensasinya jumlah makanan harus dikurangi. Itulah sebabnya mengapa IC bentuknya mengarah ke bawah. Kedua kurva ini cenderung ke arah tidak origin atau titik nol ke bawah, disebabkan adalah marginal rate of substitution atau MRS. MRS adalah kesediaan konsumen untuk melepas satu barang X untuk mendapatkan satu barang Y. Bisa disebut dengan pertukaran barang. Kurva indifferent tidak saling berpotongan. Masing-masing kurva menunjukkan tingkat kepuasannya masing-masing. Secara definitif, kurva IC menggambarkan berbagai kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan yang sama. Sekarang andaikan garis biru adalah IC1 dan garis yang ungu adalah IC2, berpotongan di titik B.
maka tingkat kepuasan titik B dan C adalah sama, berada di IC1. Lalu tingkat kepuasan di titik B dan A pun adalah sama, yaitu berada di titik IC2. Ketika indifference-nya tinggi, maka barang lebih disukai oleh konsumen, dan sebaliknya, jika indifference-nya lebih rendah, maka barang tersebut kurang diminati atau disukai. Selanjutnya ialah ada dua contoh indifferent curve yang ekstrim. Yang pertama ialah substitusi sempurna dan komplementer sempurna. Dari substitusi sempurna dapat dilihat terdapat uang perak dan uang sen. Uang perak dan uang sen tersebut merupakan barang substitusi atau barang saling menguntungkan. Contohnya, ketika tidak digunakan uang perak, maka dapat digunakan uang sen. Kedua barang ini cirinya bergaris lurus, dari 6 ke 3, dari 4 ke 2, dari 2 ke 1. Disebut dengan perfect substitusi. Lalu perfect komplementer atau komplementer sempurna. Kurvanya berbentuk sudut siku-siku. Jadi kedua barang disebut dengan perfect komplementer atau barang saling menguntungkan. Contohnya yaitu sepatu kanan dan sepatu kiri. Selanjutnya slope indifference curve atau kemiringan kurva IC atau indifferent curve dapat diturunkan dari fungsi utilitasnya. Apabila utilitas fungsinya dari X dan Y, maka turunannya adalah DU 0 sama dengan DX buka kurung DU per DX ditambah DY dalam kurung DU per DY. Maka dapat disederhanakan DU0 sama dengan DX MUX ditambah DY MUY. Syarat slope indifference curve ialah DU0 sama dengan 0. Turunan utilitasnya harus 0. Maka min DY per DX sama dengan MUX per MUY. Jadi slope IC adalah MUX per MUY. Analisis slope IC ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana suatu barang bisa digantikan atau substitusi dengan barang lain, sementara kepuasan tetap dijaga konstan. MRS ini di mana tingkat barang X bisa disubstitusikan dengan barang Y, sementara kepuasan tetap konstan di sepanjang kurva IC. Ketika memiliki dua jenis barang, misalnya yaitu apel dan jeruk, maka kepuasannya walau jeruk dikurangi dan apel ditambah, nilai kepuasannya nambah, atau sebaliknya. Jika menambah jeruk, mengurangi apel, tingkat kepuasannya tetap sama. Secara matematis, MRS dapat ditulis MR XY sama dengan DY per DX sama dengan MUX per MUY. Dengan persamaan ini, MRS akan sama dengan 0. Apabila marginal utility-nya 0, maka ketika MRS XY sama dengan 2. Berarti untuk menambah 1 unit barang X harus mengorbankan 2 unit barang Y, atau kepuasan tetap sama. Di dalam kurva difference dikenal dengan batas anggaran atau the budget constraint. Batas anggaran mengacu pada batasan yang dikenakan pada pilihan rumah tangga berdasarkan pendapatan, kekayaan, dan harga pokok. Set pilihan atau set kesempatan adalah set pilihan yang ditentukan oleh batas anggaran. Batas anggaran memisahkan kombinasi barang dan jasa yang tersedia dengan pendapatan. Yang merupakan batas anggaran adalah pendapatan, yaitu walau kepuasan bisa dicapai, tetapi ada batas anggaran yang berupa pendapatan atau kekayaan yang dimiliki oleh konsumen. Contohnya yaitu seperti berikut. Ada opsi A, B, C, dan D. Gaji $1.000 per bulan, maka yang memungkinkan adalah opsi A, B, dan C. Karena kalau opsi D tidak memungkinkan, karena melebihi total gaji atau batas anggaran. Apabila pendapatan konsumen dialokasikan membeli dua jenis barang X dan Y, maka persamaan pendekatan konsumen ditulis I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY.
di mana I adalah pendapatan konsumen, X adalah jumlah barang X yang dibeli, Y adalah jumlah barang Y yang dibeli, PX adalah harga barang X, dan PY adalah harga barang Y. Dalam batas anggaran dikenal juga garis anggaran atau budget line. Budget line menunjukkan jumlah maksimum dua jenis barang X dan Y yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Kalau batas anggaran sama dengan ukuran batas anggarannya, sedangkan garis anggaran adalah maksimum barang X dan Y yang dapat dibeli dengan adanya batas anggaran. Sehingga kita dapat menurunkan budget line dari persamaan pendapatan sebagai berikut. I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Lalu disubstitusikan menjadi Y sama dengan I per PY dikurang PX per PY X. Keterbatasan anggaran konsumen digambarkan dengan adanya budget line atau garis anggaran. Jadi, budget line adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Dilihat dalam grafiknya, yang disebut garis anggaran itu yang berwarna merah. Sedangkan yang vertikal ke atas itu barang Y, dan horizontal itu barang X. Budget line bisa berubah. Jika harga X naik, budget line berputar searah jarum jam. Sedangkan jika harga X turun, maka budget line berputar berlawanan jarum jam. Dilihat dari perubahan harga akan menyebabkan perubahan budget line. Perubahan pada harga akan menyebabkan budget line berputar. Yaitu barang X naik, maka akan bergeser ke arah kiri atau searah jarum jam. Tetapi kalau barang X turun, maka akan bergeser ke arah kanan atau berlawanan ke arah jarum jam. Kalau pendapatan berubah, kalau tadi bergerak dan pendapatan itu bergerak, jadi kalau pendapatan semakin kecil, budget line akan bergerak ke kiri. Kalau pendapatan besar, budget line bergerak ke kanan. Jadi, budget line sangat tergantung kepada bagaimana harga dan juga pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Selanjutnya ialah keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen akan digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan indifference curve. Persinggungan antara budget line dan indifference curve ini akan menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen. Berarti dicapai kepuasan maksimum. Titik temu antara budget line dan indifference curve disebut keseimbangan konsumen. Jadi bahwa slope budget line sama dengan slope indifference curve. Karena curve bertemu atau bergeser dengan antara budget line dan indifference curve. Maka rumusnya yaitu MUX per MUY sama dengan PX per PY atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Dilihat dalam kurvanya, yang disebut titik optimum itu ketika garis budget line yang ungu bergesekan dengan kurva indifference, yaitu indifference curve 2 atau IC2. Dalam pendekatan matematis, maka jika fungsi utilitas ditunjukkan f, fungsi dari x dan y, dan mendapatkan pendapatannya ditunjukkan dalam X dikali PX ditambah Y dikali PY. Ketika ditanya kapan keputusan maks tercapai, maka didapatkan formulanya yang tadi yaitu MUX per MUY sama dengan PX per PY atau MUX per PX
sama dengan MUY per PY. Selain itu, kita dapat menggunakan Rasch equation, yaitu M sama dengan U sama dengan F fungsi dari X, Y ditambah lambda buka kurung 1 dikurang X dikali PX dikurang Y dikali PY. Maka penyelesaian fungsinya yaitu dm per dx sama dengan 0 atau ux dikurang lambda px sama dengan 0. dm atau dy sama dengan 0 atau ux dikurang lambda py sama dengan 0. Jadi didapatkan dm atau dl sama dengan 0 atau 1 dikurang x dikali px dikurang y dikali py sama dengan 0. Dilihat dari contoh soalnya, ya bisa dilihat ya, di sini ada diketahui px1 sama dengan $1 dan px2-nya yaitu $2. Mendapatkan konsumen sebanyak $15. Apabila konsumen punya fungsi utilitasnya yaitu U sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat. Yang ditanyakan yaitu kapan kepuasan konsumen tercapai. Yang pertama yang harus kita cari adalah, pertama kita harus mencari fungsi Rasch equation-nya. Maka didapat M sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah lambda tutup kurung 15 diambil X1 dikurang 2X2. Lalu cari turunan parsialnya yaitu delta M atau dx1 sama dengan 2X. 2X itu dari fungsi turunan X1 dikurang lambda sama dengan 0. Kemudian dm atau dx2 sama dengan 2x2 dikurang 2 lambda. 2 lambda di sini 2 lambda karena harga kedua itu $2 sehingga dicatatnya 2 lambda sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita eliminasi. Yang dx1 tadi dikali 2, yang dx2 dikali dengan 1 agar menghilangkan lambda. Maka 4x1 dikurang 2 lambda sama dengan 0. Kemudian yang dx2 yaitu 2x2 dikurang 2 lambda sama dengan 0. Kemudian dikurangi dan mendapatkan hasil yaitu x2 sama dengan 2x1. Selanjutnya yaitu setelah seperti ini kita masukkan ke fungsi soal yang di atas. Maka didapat dm per d1 sama dengan 15 dikurang x1 lalu dikurang 2x2 sama dengan 0. Kemudian 15 dikurang x1 dikurang 2 buka kurung 2x1 sama dengan 0. Maka 15 dikurang 5x1 sama dengan 0. Sehingga x1-nya adalah 3. Kita masukkan ke substitusi ke fungsi di atas tersebut, yaitu x2 sama dengan 2x1 sama dengan 2 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 6. Jadi konsumen membelanjakan pendapatannya untuk barang X1 sebanyak 3 unit dan X2 sebanyak 6 unit. Dari capaian tersebut,
kepuasan tertinggi sebesar 45. Kritik terhadap pendekatan ordinal. Yang pertama ialah adanya asumsi convexity dari indifferent curve masih diragukan. Yang kedua ialah tidak menganalisis efek adanya advertising, perilaku masa lampau atau past behavior, persediaan perilaku konsumsi irasional yang nantinya akan menambah efek demonstrasi atau demonstrasi efek, dan lain sebagainya. Padahal efek yang ditimbulkan permasalahan yang irasional ini sangat penting bagi para pembuat keputusan, misalnya dalam menentukan harga dan output dari produsen. Yang ketiga yaitu rationality, dari konsumsi dalam membuat ranking atau order, dari kepuasan atau daya guna yang diperoleh juga dipertanyakan. Dan yang keempat ialah merupakan pengembangan dari teori perilaku konsumen pendekatan kardinal dengan menggantikan asumsi yang sangat lemah seperti ukuran kardinal menjadi ordinal dan dikeluarkannya asumsi konstan marginal utility of money. Selanjutnya ialah keunggulan pendekatan ordinal. Yang pertama ialah merupakan framework dari teori surplus konsumen atau consumer surplus yang merupakan salah satu alat ukur yang penting dalam teori kesejahteraan ekonomi. Yang kedua ialah dapat menentukan apakah hubungan dua macam barang itu substitusi EYX lebih dari 0 atau komplementer EYX kurang dari 0 yang dapat dilihat dari elastisitas harga silang atau cross elasticity. Sekian materi pembahasan tentang perilaku konsumen pendekatan ordinal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.